Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ramadan dengan NIM 20301501008 dari kelas PJ Kerja. Saya akan membawakan materi pengertian belajar gerak. A. Apakah yang dimaksud pembelajaran gerak? Belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik paling penting dalam pembincangan para psikolog karena merupakan sebuah konsep sulit untuk didefinisikan. Belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman atau penguasaan melalui pengalaman atau penyelidikan. Para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah yang masih samar-samar yang dikandungnya, seperti istilah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan. Hergenan dan Oslon 1993 mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif, pemahaman dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh seperti disebabkan oleh sakit, kelelahan, atau obat-obatan. Simidit 1991 memberikan penggambaran yang lebih jelas tentang hal ini. Menurutnya, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif, permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Secara umum, definisi yang diajukan Smith di atas mengandung 3 aspek penting sebagai berikut. 1. Belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada batas minimal. Contoh sederhana kasus ini adalah keterampilan berlari. Tanpa berlatih dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anak yang normal pasti akan mengetahui keterampilan berlari tanpa harus berlatih. Namun perlu dipertanyakan sampai di manakah tingkat keterampilan ini bisa berkembang jika tidak dilatih khususnya. 2. Belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses inilah yang biasanya menetapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. 3. Perubahan yang terjadi relatif melekat. Agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar, perubahan tersebut harus melekat. Ini perlu ditekankan sebab hanya berpedoman pada perubahan yang terlihat dalam penampilan biasa menyesatkan. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, seperti oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. B. Mengukur hasil pembelajaran gerak. 1. Turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan atau 1 tahun. Jika petakan dalam bentuk grafis, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat jumlah kesalahan anak, maka garis yang terbentuk akan menurun. 2. Beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem saraf pusat, tetapi hanya beberapa tahap sistemlah pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah A. Meningkatnya penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulus atau stimulus identifikasi yang menunjukkan aktivitas dari objek internal, misalnya kecepatan objek yang mendekat, gerakan dari lawan. B. Meningkatnya pemilihan respon selection dan parameterisasi respon programming dari gerakan
atau misalnya mengendarai mobil dalam lalu lintas yang macet dan padat. C. Pengembangan program gerak yang lebih efektif dan proses perangkat efektor di dalam spinal cord. Misalnya, penampilan tinggi dari keterampilan seperti juggling, kayak, dan memainkan instrumen musik. Sejumlah karakteristik teramati berupa ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, di antaranya dalam hal-hal berikut. Pengetahuan konsep. 2. Kontrol dan koordinasi. 3. Otot yang digunakan. 4. Efisien gerakan. 5. Perhatian. 6. Mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. C. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, dan pengaruh yang bersifat sementara. Guru atau pelatih hanya boleh menyimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat mentah. A. Pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. B. Pengaruh latihan bersifat sementara. Di samping penghasilan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif dan juga bisa negatif. Pengaruh positif berarti bahwa pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilan. 1. Pengaruh positif. Cara guru dalam memberikan instruksi dan dorongan anak akan meningkatkan penampilan secara sementara. Ini disebabkan adanya pengaruh yang motivasi dan memberikan tenaga tambahan yang timbul dari cara guru berbicara. Ketika guru memberikan dorongan, informasi tentang kemajuan ditangkap anak sebagai rangsangan tambahan. 2. Pengaruh negatif. Kondisi latihan bisa menyebabkan anak mengalami perubahan penampilan yang bersifat negatif, sehingga prestasi menjadi menurun. Kelelahan adalah salah satu contoh. Ketika anak merasa lelah, tingkat penampilannya pasti akan menurun. Ketika itu, pemberian istirahat di antara kegiatan latihan akan menghindari kelelahan yang mengganggunya. C. Memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Apa perlunya kita mengetahui seluruh sifat latihan seperti diuraikan di atas? Keperluannya adalah agar kita bisa membedakan dan memisahkan perubahan yang terjadi kepada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal. 1. Waktu pengukuran. Mengukur kemajuan anak hendaknya tidak dikaitkan langsung dengan apa yang diperlihatkan anak segera setelah proses pembelajaran selesai. 2. Aspek yang diukur. Pertimbangan kondisi yang harus diperhatikan adalah kemampuan individu untuk mengatasi pengaruh sementara dari latihan berbeda satu dengan lain. Misalnya, anak yang daya tahannya kurang akan mengalami kelelahan yang lebih cepat daripada anak lainnya. Jika pengukuran dilakukan dalam keadaan siswa lelah, tingkat kemajuannya keterampilan anak akan terpengaruh. D. Pengahlian hasil belajar. Pengahlian merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Ini mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pembahanan menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus bisa digunakan pada saat diperlukan. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengahlian menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. 1. Merancang latihan untuk pengahlian suasana dan perorganisasian.
Latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengahlian belajar merupakan faktor penting. Yang pertama adalah menciptakan kondisi latihan semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Misalnya latihan tambahan bebas, free throw, sebanyak mungkin agar mampu diterapkan dalam permainan yang sebenarnya. Pengahlian juga dapat terbantu dengan memodifikasi keterampilan menjadi lebih mudah untuk dilatih. Misalnya, keterampilan yang panjang seperti lompat jauh dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian. Namun begitu keterampilan yang terpotong-potong ini harus diyakini mudah disatukan pada saatnya, termasuk dapat diahlikan secara keseluruhan. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang latihan untuk pengahlian, yaitu A. Pengahlian dekat. Salah satu aspek penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu berahli pada situasi yang di luar latihan yang menyerupai. Latihan demikian umumnya dinamakan pengahlian dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. B. Pengahlian jauh jika guru atau pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus. Ini disebut pengahlian jauh. Sebagai contoh, pendidikan jasmani yang mengajarkan berbagai macam pola gerak dominan atau dominan movement pattern untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbagai macam permainan. Hal ini bisa dilaksanakan selama guru penjas memiliki dasar yang kuat dalam merancang proses latihan yang tepat. Tujuan akhir pembelajaran gerak. Jika tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu, maka produk itu pasti penguasaan keterampilan. Keterampilan dari seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Sebagaimana bisa dilihat dari definisi keterampilan yang akan diulas dalam bagian berikut, maka keterampilan menunjukkan pada kualitas tertentu dari suatu tugas gerak. Di dalamnya terdapat unsur-unsur efektif dan efisien gerak yang tinggi, di mana seorang yang menunjukkan kedua kualitas tersebut dalam tugas gerakan tertentu bisa dikatakan sebagai orang yang terampil, serta gerakan sendiri disebut sebagai penampilan. 1. Penampilan terampil. Penampilan yang terampil dengan demikian menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak, dari mulai pembelajaran dalam keterampilan cabang olahraga tertentu hingga pembelajaran keterampilan mengetik atau menulis. Semuanya akan berakhir pada tujuan dasarnya, yaitu penguasaan penampilan yang terampil. Lalu, apakah yang dimaksud dengan penampilan yang terampil? Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yakni 1. Smoothness. Profesional melakukan kerjaan dengan mudah, cantik, halus, dan usaha yang minimal. 2. Automatic. Orang yang ahli menampilkan tugas-tugasnya tanpa kesadaran penuh atau tanpa pikiran lagi. 3. Mental effort. Ketika keterampilan meningkat, usaha mental menurun. Tugas-tugas yang menampilkan mudah akan sedikit sekali menimbulkan kelelahan mental serta kurang menumbuhkan monitor tanda-tanda yang nyata yang dengan mudah merumuskan percakapan ketika tubuh melakukan tugasnya. Stres. Penampilan seorang ahli tidak menurun pada kondisi yang menekankan sekalipun. Point of view. Ketika pertama kali belajar suatu keterampilan, seseorang harus menyadari berbagai kegiatan, sedangkan yang ahli yang tidak. Rangkuman. Pengalaman belajar dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk dan guru harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran, sehingga dapat dimanfaatkan ketika merancang dan menciptakan pengalaman bekerja bagi anak. 2 konsep yang berguna bagi para guru adalah
menetapkan tujuan dan pengahlian pembelajaran atau transfer of learning. Dalam praktek pembelajaran, guru juga harus mampu menjelaskan gejala-gejala yang akan mengiringi proses pembelajaran anak. Di antaranya adalah gejala dan gejala tidak. Meningkatkan penampilan dalam beberapa waktu atau disebut plateau. Kemampuan di dalam latihan juga guru harus mampu memanfaatkan pengaruh latihan yang sifatnya sementara dan menetap. Untuk yang bersifat menetap, pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Perkembangan hasil pembelajaran gerak bisa diukur dengan berbagai cara, di antaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerak sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahannya. Sedangkan di sisi yang lain, hasil belajar juga terlihat dari skor yang diperoleh. Misalnya jika awal pembelajaran anak tidak mampu memasukkan bola ke basket, di saat berikut kemampuannya memasukkan bola tersebut semakin meningkat. Meskipun demikian, kemajuan belajar anak pun dapat dilihat dari indikator yang tidak terlalu bersifat kuantitatif. Misalnya dari penguasaan konsep, peningkatan kontrol dan koordinasi, efisien gerak, kemampuan mendeteksi kesalahan. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.